بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa faqihna fid din. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan melimpahkan kenikmatannya yang begitu banyak kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa menggapai berbagai macam kebaikan di dalam hidup ini. Fa insyaallah taala untuk kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan penting berkaitan dengan masalah ibadah salat, yaitu tentang syurutu sihhatis salat, hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat sahnya salat. Dan i'timad kita, ya, rujukan kita dalam pembahasan ini adalah Alkitab Al-Wajiz, ya, yang ditulis oleh beliau al-muallif hafizallahu taala Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi. Nah, kemarin sudah kita pelajari ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yaitu tentang syarat yang berbicara tentang satrul aurah. Ya. Pembahasan kita kemarin terakhir adalah termasuk syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Untuk itu pada malam hari ini kita lanjutkan syarat yang berikutnya, yaitu syarat yang kelima, istiqbalul qiblah. Syarat menghadap kiblat. Baik. Fadhal iqra al-khamis, yang kelima. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab syurutu sihhati shalah. Al-khamis, istiqbalul qiblati liqaulihi ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-Baqarah 150. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, salatuhu idza qumta ila salati fa asbighil wudu thumma istiqbalul qiblah. Wa yajuzu tarku istiqbali fi shiddatil khawfi wa fi nafilati fi safari ala rahilati. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Al-Baqarah 239. Qala Ibnu Umar, mustaqbilul qiblati wa ghairu mustaqbiliha. Qala Nafi', la ara Ibnu Umar dzakara dzalika illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Umar qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi qibla ayyi wajhin tawajjah wa yutiru 'alaiha ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Fa'idatu man taharra al-qiblata fa shalla ila jihati allati dhannaha thumma tabayyana lahu khata'uhu fala i'ada 'alaihi. An
عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم فنزل آية عبد الله من الشيطان الرجيم فأينما تولوا فثم وجه الله البقرة 115. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala al-khamis, syarat yang kelima dari surutus syihatis salat, istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kamu berada maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Ini surah Al-Baqarah ayat 150. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berdasar pula kepada hadis dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musii salatahu, kepada orang yang jelek salatnya, yaitu orang yang belum betul salatnya. Idza qumta ila salati, Nabi berbicara kepada orang tersebut, bila mana kamu berdiri hendak salat, fa asbighil wudu'a, maka yang pertama sempurnakan wudu. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian setelah itu menghadaplah al-qiblat. Al-hadis, hadis sampai dengan kelanjutannya. Ma'asyiral akhwah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan pembahasan yang penting berkaitan dengan masalah salat, yaitu tentang menghadap kiblat. Bahwasanya ini termasuk syurutus sihhatis salat. Dia adalah merupakan syarat sahnya salat. Dan ini adalah perkara yang mujma' alaihi, ya, termasuk perkara yang diijma'kan oleh para ulama. Artinya semuanya sepakat. Sepakat apa? Sepakat bahwasannya menghadap kiblat dia adalah merupakan syarat sahnya salat. Artinya kalau seorang itu dia mengerjakan salat, ya, dia tidak menghadap kiblat bi ghairi udhrin, tanpa adanya udzur, fa salatuhu batilah, maka salatnya adalah batil, salatnya tidak sah, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dasarnya? Ya. Apa dasar yang menjadi pegangan oleh para ulama dalam menentukan syarat ini? Ada yang mendasari tentang kesepakatan mereka. Pertama adalah sebagaimana disampaikan oleh al-mu'allif hafizallahu ta'ala, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam suratul Baqarah, dalam surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkan wajahmu, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, potongan ayat pertama ini adalah mewajibkan bagi orang yang salat untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, atau kita sebut dengan Ka'bah, Baitullah Al-Haram. Kemudian wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dan dimanapun kalian berada, ya, dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah-wajah kalian itu ke arah
ke arah Masjidil Haram tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkenaan dengan kisah ketika beliau masuk masjid, ya, maka kemudian datanglah seorang tersebut, dia mengerjakan sholat. Kemudian selesai sholat, dia mengucapkan salam, menemui Nabi dan mengucapkan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membalas salam tersebut, kemudian Rasulullah perintahkan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu ulangi salatmu karena kamu tadi belum salat. Sampai terulang 3 kali ini. Ya, sampai terulang 3 kali demikian itu, kemudian baru orang ini ya minta nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat melainkan ini. Bisa saya seperti ini, tidak bisa lagi yang lebih dari ini. Artinya orang ini adalah orang yang memang belum tahu, ya, belum tahu kaifiyah, tata cara sholat yang benar. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang yang belum betul sholatnya ini, antara lain yang beliau sampaikan adalah, idza qumta ila salat, bila mana kamu berdiri hendak salat, fa asbighil wudu. Yang pertama, sempurnakan wudumu, bersuci dulu sempurna. Kemudian summa istaqbilil qiblah, setelah itu menghadaplah ke arah kiblat. Ini. Jadi antara Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah, kemudian juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara tegas bahwasanya menghadap kiblat itu dia adalah merupakan kewajiban, ya, bahwasanya dia adalah merupakan syarat sahnya sholat. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati berkaitan dengan permasalahan ini. Ya. Pertama, bagi orang yang dia itu berada dekat dengan Ka'bah, ya, dengan Masjidil Haram ini, dia bisa melihatnya, maka dia wajib sholat menghadap kepada Ainul Ka'bah. Jadi wajib dia sholat menghadap ke arah bendanya Ka'bah tersebut. Jadi kalau kita ya satu saat bisa pergi ke sana, insyaallah taala, maka ya ketika kita bisa melihatnya, ya, kita dekat dengannya, maka sholat adalah dengan menghadap kepada benda dari Masjidil Haram tersebut, menghadap kepada Ka'bah tersebut. Ini yang pertama. Kemudian bagi orang-orang yang ya di luar Masjidil Haram, ya, di luar Mekah, kemudian juga orang-orang yang jauh dari posisi Ka'bah, maka bagaimana dia menghadap Ka'bah? Apakah harus lurus, tidak boleh melenceng sedikit pun dari benda Ka'bah, ya, walaupun dia tidak melihat, ya, ataukah boleh yaitu selisih sedikit selagi dia itu masih mengarah kepada posisi dari Ka'bah tersebut? Ini adalah perkara yang sering dibicarakan oleh kaum muslimin, ya, sering dibicarakan oleh kaum muslimin, dan ini adalah merupakan satu hal yang memang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka. Di sana ada yaitu paling tidak 2 pendapat disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah kaum muslimin dimanapun mereka berada, ya, sekalipun mereka itu jauh dan tidak bisa melihat benda dari Ka'bah tersebut,
maka wajib baginya untuk mengarah kepada Ainul Ka'bah. Wajib dia itu mengarah kepada bendanya Ka'bah tersebut. Jadi termasuk orang-orang yang ada di luar Masjidil Haram, orang-orang yang ada di luar Mekah, orang-orang yang ada di luar Saudi, kemudian negara-negara di segala penjuru dunia ini, ya mereka wajib harus menempatkan arah sholat mereka, arah kiblat mereka pas di bendanya Ka'bah tersebut. Ini yang pertama. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Syafi'iyah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama, bahwasanya orang-orang yang jauh dari Ka'bah yang tidak bisa melihat bendanya Ka'bah tersebut, maka mereka hanya diwajibkan untuk menghadap ke arah di mana Ka'bah itu berada. Ya, menghadap ke arah di mana Ka'bah itu berada. Ini lain dengan yang tadi ya, bisa dipahami. Yang pertama harus tepat. Harus tepat. Namanya tepat ya tepat. Jadi tidak boleh serong ke kanan atau ke kiri. Ya. Ini harus tepat mengarah kepada bendanya Ka'bah tersebut. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang jauh, bagi orang-orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka dia ini menghadap kepada arahnya saja. Ya, menghadap kepada arahnya saja di mana posisi Ka'bah itu berada. Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ya, dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Ya, hadapkan wajahmu ke arahnya. Namanya ke arahnya itu dipahami oleh para ulama, ini tidak harus tepat. Tidak harus tepat, tapi cukup menghadapkan ya wajahnya di mana posisi Ka'bah itu berada. Misalnya kita yang ada di Indonesia, posisi Ka'bah ada di negara Saudi Arabia, maka kita cukup menghadap kepada negara tersebut yang Ka'bah ada di sana. Tidak harus tepat. Ya, tidak harus tepat pada titik Ka'bah itu berada, tidak harus center satu garis lurus, tidak seperti itu. Ini pendapat yang kedua. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun. Ya. Apa yang ada di antara timur dan barat itu adalah Ka'bah. Apa yang ada di antara timur dan barat, dia adalah kiblat. Kepada siapa Rasulullah SAW berbicara waktu itu? Kepada penduduk Madinah. Kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah ketika mereka sholat menghadap Ka'bah, mereka menghadap ke selatan. Mereka menghadap ke selatan. Maka beliau mengatakan ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Selagi kalian itu menghadap ya di antara timur dan barat ini, maka kalian telah menghadap kepada kiblat, yaitu di mana Ka'bah itu berada. Jadi ini dua alasan yang dijadikan oleh jumhurul ulama, ya, bahwasanya bagi orang yang jauh, ya, bagi orang yang jauh seperti kita dan juga yang semisalnya dari kaum muslimin, bahkan mungkin ada yang lebih jauh dari kita, dari Ka'bah,
Maka kata para ulama pada pendapat yang kedua, kita cukup menghadap kepada negara di mana Ka'bah itu berada. Jadi tidak harus yaitu lurus satu titik dengan Ka'bah itu. Sehingga apa? Selagi itu menghadap ke arahnya, walaupun ada menyimpang sedikit berapa derajat ke arah kanan atau ke arah kiri, maka itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Maka misalnya masjid kita ini adalah sudah menghadap kiblat. Ya. Sudah menghadap kiblat. Kenapa? Karena masjid kita ini sudah menghadap kepada negara di mana posisi Ka'bah itu berada. Jadi tidak perlu diserong-serongkan lagi. Ya, tidak perlu yaitu barisannya diserong-serongkan seperti di sebagian masjid. Ini menurut pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang paling kuat fa insyaallah taala. Tapi kalau misalnya sebagian saudara kita masih ada yang tetap berpegang pada pendapat yang pertama, enggak masalah. Ya, tidak masalah, dan kita tidak menyalahkan, kita tidak menjatuhkan, menjelek-jelekkan dan lain sebagainya, tidak. Kenapa? Karena ini adalah masalah ijtihadiyah. Jadi misalnya saudara kita ada yang tetap berpegang, ya kita itu harus pas, walaupun kita di Indonesia harus ngepas nih ketika kita sholat. Makanya kan ada waktu-waktu untuk pas matahari katanya tepat berada di atas Ka'bah, maka waktu itu adalah waktu yang paling tepat untuk menyelaraskan yaitu arah kiblat. Enggak masalah. Ya, tetap dipakai, tetap jalankan, karena itu adalah juga hasil ijtihad para ulama, dan itu juga memiliki dasar yang muktamad yang kuat. Ya, kita saling tasamuh antara satu sama lain, toleransi dalam masalah-masalah ikhtilafiyah yang seperti ini. Ya, karena adalah merupakan ikhtilaf muktabar, merupakan ikhtilaf yang sudah muktabar, sudah terkenal masyhur di kalangan para ulama, dan sudah dianggap sebagai satu perkara yang kita hendaknya saling toleransi satu sama lain. Kemudian kita lanjutkan dari apa yang beliau sampaikan ini, wa yajuzu tarkul istiqbal fi syiddatil khauf. Ini penting ya. Ada beberapa masalah yang kita itu diberi udzur untuk tidak menghadap kiblat. Ya. Ada beberapa kondisi, ada beberapa situasi di mana kita itu boleh tidak menghadap kiblat atau diberi udzur, dimaafkan, atau dalam istilah lain kewajiban menghadap kiblat itu gugur. Apa saja itu? Apa saja? Sebentar. Ya, kita lanjutkan dulu. Wa yajuzu tarkul istiqbali fi syiddatil khauf. Yang pertama beliau sampaikan, dan dibolehkan meninggalkan dari menghadap kiblat fi syiddatil khaufi, bagi orang-orang yang dalam kondisi takut yang sangat. Ini pertama, takut yang sangat. Artinya apa? Dia tahu arah kiblat itu jelas, arahnya memang sana. Kiblat dia itu memang arahnya itu.
Tetapi kondisi dia adalah situasi ketakutan. Kenapa takut? Mungkin takut karena adanya orang jahat. Mungkin takut adanya musuh. Ya. Serangan musuh. Mungkin ada beberapa hal membuat dia takut. Ini masalah takut. Ya. Kalau dia meninggalkan hadapannya tersebut, maka akan mengancam jiwanya. Seharusnya kalau dia sholat kan harus menghadap ke kiblat, tapi dia berlawanan dengan arah kiblat. Ya. Kenapa? Karena dia menjaga diri misalnya. Ya. Ini seperti ini gambarannya. Maka dalam kondisi seperti itu, kewajiban menghadap kiblat adalah gugur bagi dia. Wa fin nafilati fis safar, yang kedua, ya, dijelaskan oleh beliau, dan juga orang yang mengerjakan salat nafilah fis safar dalam kondisi safar. Dalam kondisi safar, nafilah di dalam safar. Salat sunnah, salat apa saja yang namanya salat sunnah. Kemudian dia fis safar, bukan fil hadar. Ya. Ala rahilati, di atas kendaraan. Ya, jadi dia melakukan sholat sunnah dalam perjalanan dan naik kendaraan. Maka dibolehkan baginya untuk tidak menghadap kiblat. Mafhumnya, kalau orang itu sholat nafilah di rumahnya, di mukim, maka dia tidak diperbolehkan sholat tanpa menghadap kiblat, tetap harus menghadap kiblat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila mana kalian takut farijalan, maka sholatlah kalian itu dengan berdiri, dengan berjalan maksud saya. Farijalan aw rukbana. Sholatlah dengan berjalan atau dalam posisi berkendaraan. Sholat sambil jalan atau sedang naik kendaraan. Qala Ibnu Umar, mengatakan Abdullah Ibnu Umar, mustaqbilil kiblati wa ghaira mustaqbiliha. Ya. Apakah sholat itu dengan menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat? Jadi farijalan au rukbana, dalam kondisi takut, maka kalian boleh sholat dengan berkendaraan ataupun sambil berjalan, baik dia itu menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Ini namanya adalah rukhsah, keringanan. Bagi orang yang dalam kondisi seperti itu, maka syarat menghadap kiblat ini adalah digugurkan karena situasi kondisi yang menuntut demikian itu untuk orang sepertinya. Qala Nafi, mengatakan Nafi, la ara ibna Umar dzakara dzalika illa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak memandang, kata Nafi, kecuali bahwasanya Abdullah ibnu Umar meriwayatkan hal itu, mengatakan hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau mengatakan itu, menjelaskan itu bukan hanya ijtihad beliau sendiri, tapi itu disampaikan sesuatu yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukumnya adalah hukum marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibni Umar, dan dari sahabat Abdullah ibnu Umar kembali, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi. Yusabbihu, ma mana yusabbih? Yusabbih ay yusalli nafilah. Yusabbih ay yusalli nafilah. Yusabbih artinya adalah dia itu salat sunnah, salat nafilah. Yusabbih. Ya.
ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Kendaraannya apa? Bisa jadi unta, bisa jadi kendaraannya adalah kuda, bisa jadi kendaraan beliau adalah khimar. Berbeda dengan kita sekarang, ya, berbeda dengan kita sekarang. Ayya wajhin tawajjaha, kemana saja kendaraannya itu berarah atau menghadap. Ya. Ini adalah sholat sunnah tadi ya. Jadi beliau naik kendaraan dan beliau mengerjakan sholat di atas kendaraan tersebut, kemana saja kendaraannya menghadap. Ya. Kalau menghadap ke timur ya sholat menghadap ke timur, ke barat ya ke barat, ke selatan ya ke selatan, ke utara, dan seterusnya. Wa yutiru alaihi khaira annahu la yusalli alaiha al-maktubata, dan juga witir di atasnya. Salat sunnah yang lain, kemudian salat witir. Ya, karena beliau melakukan safar ini biasanya di waktu malam, dan di situ ada salat al-lail, salat malam. Di situ juga ada salat witir. Ya. Maka kemudian beliau salat witir pula di atas kendaraan tersebut. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, beliau ketika mulai takbiratul ihram itu dihadapkan dulu kendaraannya ke arah kiblat. Kemudian setelah itu kemana saja berjalan diikuti, dan sambil yaitu mengerjakan sholat. Ini adalah untuk sholat sunnah. Ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, hanya saja beliau tidak sholat di atas kendaraan sholatul maktubah. Ma sholatul maktubah? Ma huwa sholatul maktubah? Sholatul maktubah, sholat wajib. Jadi kalau sholatnya itu sholat wajib, sholat yang 5 waktu itu gimana? Ya turun dari kendaraan, kemudian baru sholat. Itu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semisal dari hal ini pula adalah ya, yang termasuk orang yang mendapatkan udzur ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk di dalamnya adalah orang yang dalam kondisi sakit. Orang yang dalam kondisi sakit, yang ketika itu tidak ada orang yang mengarahkan dia ke arah kiblat. Semisal ada orang sakit yang tidak bisa bergerak, ya, orang yang lumpuh misalnya, dan tidak ada orang yang membantu dia untuk menghadap kepada arah kiblat, maka orang seperti ini sholat tanpa menghadap kiblat dan tidak menjadi masalah. Ya. Kemudian juga orang yang misalnya orang yang diikat, mungkin ada orang diikat, ada kaum muslimin, seorang dari kaum muslimin ditawan oleh musuh, diikat di tiang. Waktu mengikatnya ini tidak menghadap kiblat, dia harus sholat. Ya, kalau berpakaian sudah, ya, kemudian wudhu bisa diganti dengan tayamum, tapi menghadap kiblat. Ya. Dalam kondisi seperti itu maka boleh bagi dia untuk sholat tanpa menghadap kiblat. Kemudian juga masuk dalam masalah ini adalah orang yang bepergian di alat transportasi yang modern seperti pesawat terbang, ya, kemudian kereta api dan lain sebagainya. Ini kalau memang tidak bisa menghadap kiblat di atasnya, ya sholat tanpa menghadap kiblat. Tapi yang pertama langkahnya, ya, orang yang dalam kondisi seperti itu maka dia harus mencari tahu terlebih dahulu arah ke kiblat. Kalau sudah mengetahuinya, kalau dia mampu maka dia menghadap. Kalau tidak mampu karena arah kendaraannya yang
berlawanan atau tidak menentu, maka dia tetap sholat sebagaimana kondisinya. Kalau misalnya sholatnya ini sholat yang masih punya waktu yang panjang misalnya, ya mungkin diperkirakan ketika turun itu waktu sholat belum habis, atau sholat yang bisa dijamak, ya sholat yang bisa dijamak dan masih cukup waktu ketika turun untuk menjamak dua sholat itu, maka lebih utama adalah sholat nanti ketika sudah turun dengan terpenuhnya, yaitu menghadap ke arah kiblat yang benar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada faedah, kita lanjutkan. Man takharra al-qiblah fa shalla ila al-jihati allati dhannaha man siapa takharral kiblah, yang dia itu bersungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat. Maksudnya ini gimana? Orang yang dalam kondisi apa? Coba perhatikan. Man takharral kiblah fa shalla ila al-jihatil lati dhannaha. Ini kondisi orang yang bagaimana? Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari arah kiblat, kemudian dia sholat ke arah yang menurut persangkaannya dia adalah arah kiblatnya. Ini orang yang bagaimana ini? Orang yang tidak tahu arah kiblat. Orang yang tidak tahu arah kiblat. Jadi orang yang tidak tahu arah kiblat, ketika dia mau sholat harus mencari tahu, bersungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Pertama, bisa tanya orang. Kedua, mungkin ada alat pembantu bagi dia, ya, entah di kendaraan tersebut, ya, atau entah apa melalui penunjuk, yaitu matahari, ataupun bisa juga bintang, atau bisa juga rembulan dan yang lainnya. Maka hendaknya dia bersungguh-sungguh. Ini bagi orang yang jahil atau bagi orang yang sulit untuk menemukan arah kiblat yang sebenarnya. Gimana tadi? Ya, dia sudah bersungguh-sungguh menemukan arah kiblat, kemudian dia sholat mengarah kepada persangkaan kuatnya di mana kiblat itu berada. Ya, kalau persangkaannya misalnya kita ini persangkaannya ke arah kanan, ya mungkin bisa ke utara, karena menurut dia kiblatnya ada di sana. Pernah seperti itu? Pernah. Padahal itu tidak jauh dari wilayah kita, ya. Kita sudah terkadang bingung. Jadi bukan dalam kondisi safar saja, ya. Kita dari sini, dari wilayah Ngancar ini keluar ke barat, ke Wates ini kadang sudah ada orang yang bingung sehingga tidak tahu lagi arah kiblatnya. Ya kalau di situ dekat masjid, ya, kayaknya itu kebangetan, tapi ya memang nyata terjadi seperti itu. Nah ini, dia sudah bersungguh-sungguh dan dia sholat menghadap ke arah yang menjadi persangkaannya itu. Maka bagaimana keterangan yang disampaikan beliau? Tsumma tabayyana lahu khata'uhu fala i'adata alaihi. Kemudian setelah sholat selesai, ternyata dia tahu, oh ini tadi ternyata keliru sholatnya. Mestinya menghadap ke arah barat, ternyata menghadap ke arah utara. Itu sudah tidak lagi dianggap menghadap kiblat. Kenapa? Karena sudah
menyimpangnya itu sudah lain arah. Kecuali kalau hanya menyerong ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, itu tadi adalah suatu perkara yang diperbolehkan. Tapi ini sudah lain arah, mestinya ke barat kok ke utara. Ini diketahuinya ketika dia itu sudah selesai sholat. Fala i'adata alaihi, maka tidak perlu dia mengulang sholatnya. Ya, tidak perlu mengulang sholatnya. Lah ini kemudian dipahami bahasanya kalau orang itu tidak tahu arah kiblat, dia tidak tahu, keluar dari daerahnya, ya, berada di daerahnya temannya misalnya, ya, kemudian di sana kebingungan, dia tidak tahu arah kiblat. Kemudian dia tidak mau berusaha. Dia tidak mau berusaha, wis pokoknya aku sholat wis sembarang. Dia juga enggak tanya, dia juga enggak berusaha mencari tahu yang dengan cara-cara yang lain, tidak. Dia langsung sholat begitu saja, maka fa'alaihi al-i'adah. Kalau setelah itu dia ternyata tahu sholatnya tidak menghadap kiblat, maka dia harus mengulang. Bedanya apa? Bedanya apa dengan yang pertama tadi? Yang pertama sudah berusaha, fattaqullaha mastata'tum, perintahnya di dalam Al-Qur'an. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Yang kedua, memang dia enggak berusaha, ya, enggak berusaha, akhirnya keliru, ya risikonya dia harus mengulang. Itu sama dengan orang itu kalau sudah berusaha belajar, ya, dia sudah berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, tapi dia kok panggah gong iso lah ini, atau ilmu itu belum datang kepadanya, maka dia dimaafkan. Tapi kalau orang itu masa bodoh, sembrono, ya, wis isaku yo ngene iki kok, salat wis isaku ngene iki, aku wis ora perlu belajar. Pokoke ngene iki ditampa gak ditampa karepmu. Ini kalau dia keliru, maka dia termasuk orang yang tidak dimaafkan. Kenapa? Karena dia memang niat dia itu meninggalkan usaha mencari kebenaran. Ya. Ini harus ada, yaitu pengertian untuk membedakannya antara orang yang sudah berusaha tapi tetap belum sampai ilmu itu kepadanya, dan antara orang yang dia memang sengaja menjauh dari ilmu, menghindar, dan dia merasa cukup dengan apa yang ada padanya, dan ternyata itu dia dalam posisi yang salah. Ini Al-Amir bin Rabi'ah, dari Amir bin Rabi'ah qala, ya, dia mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi, cerita yaitu Amir bin Rabi'ah, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu perjalanan, fi lailatin mudlimah, yaitu pada malam yang gelap gulita. Namanya gelap gulita, ya, nggak ada penerangan, ya, nggak ada lampu-lampu, nggak ada obor, nggak ada listrik, nggak ada cahaya dari atas pula, yang di daerah asing. Falam nadri ainal qiblah, maka kami semuanya tidak mengetahui mana arah kiblat itu. Fasalla kullu rajulin minna ala khiyalihi, maka masing-masing dari kami sholat sesuai dengan arahnya dia, sesuai dengan menurut dia kiblat di sana, ya dia sholat mengarah ke sana. Jadi mungkin kan dalam kondisi satu grup ini berbeda-beda, ya, berbeda-beda menurut
perasaan yang satunya menghadap ke sana, menurut yang lain ini menghadap ke arah yang berlawanan. Bisa jadi seperti itu. Masing-masing itu sholat menghadap sesuai dengan yaitu apa yang dia anggap itu adalah arah kiblat. Falamma asbahna dzakarna dzalika li Rasulillah. Ya. Tatkala sudah subuh, ya, maka kami ceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazala, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa inama tuwallu fathamma wajhullah. Ya. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kalian berada, maka di sanalah yaitu wajah Allah tabaraka wa taala. Maka ini hadis ya dari Rasulullah SAW. Kisah ini menunjukkan bahwasannya apabila mana seorang itu mengerjakan sholat, ketika dia mengerjakannya itu dia tidak tahu arah kiblat dan dia sudah menyangka bahwasanya arah kiblat itu adalah arah yang benar, ya, maka dia tidak perlu mengulang kembali sholat yang telah dia kerjakan tersebut. Ini beberapa yaitu permasalahan yang berkenaan dengan menghadap kiblat. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan ini? Ya, pertama, silahkan disebutkan sebelum kita akhiri perjumpaan pada malam hari ini. Pertama, iya, harus menghadap kiblat di dalam menunaikan sholat, dan dia termasuk syarat sahnya sholat. Barang siapa yang dia sengaja meninggalkan menghadap kiblat tanpa adanya udzur, maka sholatnya tidak sah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dibolehkan tidak menghadap kiblat ketika ada udzur. Ya, dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat ketika ada udzur. Artinya syarat ini atau kewajiban ini gugur apabila mana seorang itu ada udzur syar'i. Contohnya ketakutan. Kemudian yang lain dalam kondisi safar, sakit, ya, yang orang sakit yang tidak bisa bergerak atau yang semacamnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang jahil terhadap arah kiblat. Ya, orang yang jahil terhadap arah kiblat, tidak tahu atau samar baginya arah kiblat. Dalam kondisi seperti ini, kalau dia sudah berusaha, ya, dengan sesuai dengan kemampuannya, kemudian dia sholat, maka sholatnya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam, demikian apa yang kita pelajari untuk malam hari ini, ya. Fa insyaallah taala nanti tersisa satu syarat terakhir, yaitu masalah niat. Ya. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.